Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Hajime mashite. Watashi no namae wa Deratia Rahma desu. Watashi wa Gakusei desu. Watashi wa Indonesia no Bandon karakimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Hai, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi bahasa Jepang, yaitu huruf katakana. Selamat menyaksikan. Huruf Jepang. Huruf Jepang terdiri dari kanji, hiragana, dan katakana. Kanji berasal dari Tiongkok. Kemudian hiragana dan katakana merupakan huruf asli dari Jepang. Di sini saya akan membahas mengenai katakana. Huruf katakana adalah salah satu di antara 3 huruf yang digunakan untuk penulisan dalam bahasa Jepang. Sama dengan huruf hiragana, katakana merupakan huruf penanda bunyi berbeda, sedangkan kanji yang merupakan huruf penanda makna. Sejarah katakana. Huruf katakana ini dikembangkan pada abad ke-9, tepatnya pada awal zaman Heian, oleh seorang biksu Buddha dengan mengambil bagian dari huruf kanji. Oleh sebab itu, huruf ini dinamakan katakana, kata yang artinya pecahan atau bagian. Katakana, jumlah huruf utamanya sama dengan hiragana, hanya saja ciri khas bentuknya agak berbeda. Untuk hiragana sendiri memiliki guratan yang banyak lengkungan, sedangkan untuk katakana memiliki ciri khas, yaitu pada setiap ujungnya lancip. Fungsi huruf katakana. Berikut ini merupakan beberapa fungsi dari huruf katakana. Yang pertama berfungsi untuk menulis kata serapan. Yang kedua berfungsi untuk menulis nama orang non-Jepang. Yang ketiga berfungsi untuk menulis nama tempat di luar Jepang. Yang keempat untuk menulis onomatop. Yang kelima untuk kata istilah akademik. Yang keenam untuk menegaskan suatu kata yang menjadi topik dalam suatu bacaan. Yang ketujuh penyebutan nama perusahaan dan nama produk. 8. Digunakan pada dialog di dalam komik. Kata serapan. Huruf katakana berfungsi untuk menulis kata serapan asing. Di dalam bahasa Jepang, ada banyak sekali kata yang merupakan serapan dari bahasa asing. Untuk kata-kata yang bukan merupakan asli dari bahasa Jepang, akan ditulis dengan menggunakan huruf katakana. Di zaman sekarang ini, semakin banyak kata serapan yang masuk ke masyarakat Jepang, sehingga penggunaan katakana juga semakin bertambah. Fungsi katakana untuk menuliskan bahasa serapan asing seperti kohi berasal dari bahasa Inggris coffee, walaupun pengucapannya sangat berbeda jauh dengan spelling aslinya. Bahasa serapan asing diambil dan cara pengucapannya diubah sehingga dengan mudah untuk diucapkan. Hal ini bukan merupakan hal yang aneh, dikarenakan dalam bahasa Indonesia pun sama, banyak bahasa serapan asing yang dirubah sehingga mudah diucapkan oleh orang Indonesia. Berikut ini merupakan beberapa contoh kata dari kata serapan. Aisukurimu, influenza, uig, engine, orange, kado, kiro, kurasu, keiki, komputer, size, syrup, sukato, sauce, cheese, toire, table, knife, noodle. Fungsi katakana yang kedua yaitu untuk menulis nama orang non-Jepang. Nama orang asing atau bukan orang Jepang akan ditulis dengan menggunakan huruf katakana, bukan dengan hiragana atau bukan juga dengan kanji. Misalnya nama saya sendiri yaitu Dera, Dera. Contoh lainnya yaitu Rizal, Rizky, Florentino. Fungsi selanjutnya yaitu untuk menulis nama tempat di luar Jepang.
Selain nama, huruf katakana juga digunakan untuk menuliskan tempat di luar Jepang. Misalnya seperti Surabaya, Jakarta, Jakarta, Indonesia, Indonesia, Bali, Bali, Monas, Monas, Prancis, Prancis, Meksiko, Meksiko, Prambanan, Prambanan, Eropa, Eropa, Solo, Solo, Bandung, Bandung, Uluwatu, Uluwatu. Selanjutnya, untuk menulis onomatop. Selain digunakan untuk menuliskan kata asing, huruf katakana juga digunakan untuk menuliskan onomatop. Onomatop adalah kata tiruan bunyi. Kata tiruan bunyi ini sering muncul di komik dan sering juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, doki-doki artinya deg-degan. Peko-peko artinya perut kosong. Pinpon artinya suara bel. Dokan artinya suara ledakan. Kira-kira artinya kelap-kelip. Gan-gan suara lonceng besar. Koke-koko artinya bunyi ayam. Moku-moku artinya banyak asap. Goro-goro artinya bunyi halilintar. Katakana sebagai kata istilah akademik. Katakana juga digunakan untuk menulis nama binatang, tumbuh-tumbuhan, sebagai kata istilah akademik. Contohnya, Matsurika artinya melati putih. Sakura artinya bunga sakura. Himawari artinya bunga matahari. Bara artinya mawar. Tulip artinya tulip. Sakana artinya ikan. Ebi artinya udang. Karasu artinya gagak. Hitsuji artinya domba. Eushi artinya sapi. Fungsi katakana yang selanjutnya yaitu digunakan untuk menegaskan suatu kata yang menjadi topik dalam suatu bacaan. Dalam suatu bacaan, terkadang si penulis ingin menekankan suatu kata umum yang memang orang sudah banyak ketahui. Tetapi, penulis ingin pembaca melihat dari sudut pandang yang berbeda. Maka dari itu, dengan menggunakan huruf katakana, penulis bisa menyampaikan kepada pembaca bahwa arti kata yang dimaksud mempunyai makna yang lebih dalam. Selanjutnya, untuk penyebutan nama perusahaan dan nama produk. Penulisan nama perusahaan dan nama produk, terutama nama yang diambil dari bahasa asing, pasti menggunakan huruf katakana. Walaupun banyak juga serapan bahasa asing yang ditulis dengan hiragana. Contohnya, Matsuda, Mazda, Wakoru, Wekol. Kemudian, huruf hiragana digunakan dalam dialog di komik. Penggunaan huruf katakana di dalam komik sudah tidak asing lagi, terutama di dalam konteks kalimat perintah, larangan, atau penekanan. Ini digunakan untuk memasukkan unsur emosi bahwa si pembicara menekankan suatu hal yang ingin disampaikan kepada pembicara. Berikut ini merupakan daftar huruf katakana. A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Se, Se, So, Ta, Chi, Tsu, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Fu, He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ya, Yu, Yo, Ra, Ri, Ru, Re, Ro,
wa, wo, en. Dalam huruf katakana, terdapat beberapa huruf yang sangat mirip, bahkan jika langkah penulisannya tidak benar, akan terlihat sama persis. Di antaranya, shi mirip dengan tse, so mirip dengan n, ci mirip dengan te, ke mirip dengan ke. Huruf katakana tenten mare. Sama seperti huruf hiragana, huruf yang memakai tenten dan mare juga ada 25 huruf. Di antaranya, ga, ki, ge, ge, go, za, ji, z, ze, zo, da, ji, z, de, do, ba, bi, be, be, bo, pa, pi, pe, pe, po. Huruf katakana yon. Huruf yon adalah huruf yang terbentuk dari huruf pokok dengan huruf ya, yu, yo kecil. Berikut merupakan daftar huruf katakana yon. Contohnya, kyanon, kyabetse. Aturan baca dan penulisan dalam huruf katakana. Yang pertama, seiyon. Penulisan huruf katakana dengan bunyi pendek tanpa dibumbuhi tenten dan mare. Contohnya, risuto, Semaran. Yang kedua, dakeon. Penulisan huruf katakana yang memiliki tenten atau petik dua kecil di atas huruf hiragana. Contohnya, radio. Yang ketiga, handakeon, yaitu penulisan huruf katakana yang memiliki mare atau lingkaran kecil di atas huruf hiragana. Contohnya, pan. Yang keempat, yuwon, yaitu penulisan huruf katakana dengan imbuhan ya, yu, yo kecil di sebelah hiragana. Contohnya, Jakarta. Yang kelima, hatseon, yaitu penulisan huruf katakana dengan bunyi pendek dan memiliki konsonan N. Contohnya, pan, ink. Selanjutnya, sokeon, merupakan konsonan rangkap atau kembar. Konsonan rangkap ini ditandai dengan huruf th dalam bentuk kecil. Contohnya, raketo, maci. Selanjutnya, chowon, merupakan bunyi panjang pada huruf katakana. Untuk vokal panjang pada katakana ditulis dengan strip. Contohnya, noto, bore. Dan yang terakhir, tambahan, yaitu huruf yang ditambah bunyi u. Contohnya, ink. Lalu, huruf yang ditambah bunyi o. Contohnya, hinto. Dan huruf L berubah menjadi R, yaitu kata serapan jika terdapat huruf la ditulis ra, li ditulis ri, lu ditulis ru, le ditulis re, lo ditulis ro. Contohnya, emiria. Arigatou gozaimasu. Cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.